Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi mengenai menggambar grafik. Kalau pertemuan kemarin kita menggambar grafik itu menggunakan titik-titik. Pada pertemuan kali ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan langkah-langkah. Dimana langkahnya itu ada 5. Yang pertama itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya harus 0, Y sama dengan 0. Menentukan yang langkah kedua itu menentukan titik potong, titik potong dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri ini nanti berupa garis, berarti X sama dengan rumusnya negatif B per 2A. Jangan lupa ada negatifnya. Kemudian langkah keempat kita menentukan titik puncak atau titik ekstrim. Nah, untuk menentukan titik ekstrim itu rumusnya ini titik min B per 2A, min D per 4A. Masih ingat D itu adalah diskriminan. Rumus diskriminan apa? B kuadrat dikurang 4AC. Jadi kita pakai yang di bawah ini. Setelah dapat titik-titik semua ini dan ini berupa garis, nah kita gambarlah semua titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian hubungkan semua titik tersebut. Maka kita dapat menemukan sebuah grafik fungsi kuadrat. Kita langsung ke contoh. Buatlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Nah, jawab. Bentuk grafik fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan. Nah, kita tentuin dulu A, B, dan C-nya. A itu yang selalu berteman dengan X kuadrat, karena nggak ada angka berarti 1. B itu yang selalu berteman dengan X, yaitu negatif 4 berarti kan. C itu yang nggak punya X, berarti yang terakhir negatif 5. Oke, sesuai langkah tadi kita harus menentukan dulu titik potong sumbu X. Titik sumbu X, kalau sumbu X berarti Y-nya harus 0. Nah, kita masukkan, kita buat soalnya dulu. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Karena di sini Y sama dengan 0, ganti Y sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, ini tentuin akar-akar faktornya. Ini materi persamaan kuadrat ya. Faktornya itu carilah bilangan yang kalau dikali itu hasilnya negatif 5. Kalau ditambah itu di tengah ya. Ditambah itu hasilnya negatif 4 dan kebalik. Bilangannya negatif 5 dan 1. Berarti langsung aja X kurang 5, X tambah 1. Karena bilangannya tadi negatif 5 dan plus 1. Kalau seperti ini, ya kita keluar aja. Berarti X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah ruas jadi negatif 1. Titik itu selalu X, Y. X dulu baru Y kan. Nah, berarti di sini untuk yang pertama itu X-nya 5, Y kita tadi 0 kan, berarti 5,0. Untuk yang kedua X-nya negatif 1, Y tetap 0. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Buat persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Kita ganti semua X dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 0, 0 kan. Oke, dikurang 5. Y sama dengan 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 5, negatif 5. Lanjut lagi, titik itu X, Y. Di sini X-nya 0, Y-nya negatif 5. Oke. Berarti kita dapat ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, kemudian ini titik yang ketiga. Oke. Ke langkah ketiga tuh menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Nah, tadi soal kita kan X kuadrat kurang 4X kurang 5. B kita kan, terus dulu negatif ini jangan terbalik. Jangan sampai tinggal. Terus dulu negatif, B kita negatif 4 kan. Terus negatif 4 per 2 kali A kita 1 sama dengan min ketemu min plus, berarti 4 per 2 kali 1, 2 per lagi 2, 2. Kalau sumbu simetrinya X sama dengan 2. Kalau untuk X sama dengan 2 nanti berupa garis yang berupa garis tegak. Langkah terakhir, langkah keempat itu menentukan titik puncak atau titik ekstrim. Tadi ini kan rumusnya min B per 2A min D per 4A. Nah, ini kita jabar aja. Masukkan saja B, A, B, C-nya. Min B per 2A berarti min B kita tadi, nih min 4. Putus saja sini, A kita tadi 1, B kita min 4, C kita min 5. Tinggal diganti. Min dari B nya min 4 per 2 kali A 1 ya, koma
min dari B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C nya min 5 per 4A, 4 kali 1. Min ketemu min plus berarti 4 bagi 2, min dari min 4 kuadrat itu 16, bukan negatif 16 ya, berarti min 4 kuadrat itu positif. Ditambah, kenapa ditambah nih? Min 4 kali 1 min 4 kali min 5 berarti min kali min plus ya, plus 20 per 4. 4 bagi 2, 2 nih 16 tambah 20 36 bagi 4 ini ada negatif di luarnya, berarti titiknya 2, negatif 9. Ini titik ya, koma di sini titik maksudnya. Berarti tadi ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan ini titik keempat kita. Nah, kalau seperti ini kita buatlah bidang kartesiusnya, tinggal dimasukkan titik-titik ini. Nah, ada titik membuat grafik ini, yang penting semua titiknya harus masuk. Ada titik 5,0 berarti x nya 5, y nya 0, berarti x nya 5 di sini, ini 5,0. Titik min 1,0 berarti x nya min 1 kan, nah di sini. Kalau titik yang ketiga 0, min 5 berarti x nya 0, y nya yang min 5, y min 5 di mana, di sini, ini 0, min 5. Yang terakhir, titik terakhir 2, negatif 9, x nya 2 nih, negatif 9, y negatif 9 ke bawah ke atas, ke bawah ya, kalau negatif ke bawah. Nah di sini 2, negatif 9. Nah kita hubungkan semua titik ini. Inilah namanya titik puncak tadi. Ini berarti titik balik, karena dia letaknya di bawah, berarti ini titik balik minimum. Kalau nanti dia terbuka ke bawah, kalau ini kan terbuka ke atas nih, kalau terbuka ke atas ya mempunyai titik balik yang minimum. Oke, ini yang sumbu simetri tadi, ini x sama dengan 2 nih. Yang ini x sama dengan 2 itu garis yang ini tuh gunanya biar antara grafik ini ke sini itu sama besarnya dengan dari garis ini ke sini. Oke, terima kasih.